Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Bapak doakan semoga kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran IPA dengan materi baru yaitu klasifikasi makhluk hidup. Kompetensi dasar 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Tujuan pembelajaran yang pertama, mampu membedakan antara benda tak hidup dan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya dengan tepat. Yang kedua, mampu mengklasifikasikan benda dan makhluk hidup dengan teliti. Ciri-ciri benda di sekitar kita. Makhluk hidup dan benda tak hidup dapat memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, ada yang tahu maksud dari kalimat ini? Untuk lebih jelasnya, silakan simak video singkat berikut ini. Anyway, if you could relive one moment in your life, which one would you pick? Usually I am always looking towards the future, but I think I would like to relive the first moment I was ever turned on. I was a little too confused and overwhelmed to truly enjoy it the first time. Nah, ada yang bisa mengambil kesimpulan dari video berikut? Mungkin kalian berpikir, di sini ada sebuah robot dan seorang manusia. Ciri-ciri apa yang sama dari mereka? Salah satunya yaitu masing-masing bisa bergerak. Akan tetapi, apakah robot juga bisa dikatakan sebagai makhluk hidup jika memiliki ciri-ciri bergerak? Nah, kita akan bahas dalam materi berikut ini. Nama objek dan ciri-ciri. Ada beberapa objek yang kita amati, bisa anak-anak lihat. Di sini ada tas, mobil yang melaju, kemudian bola, pesawat, helikopter, tumbuhan, orangutan, dan burung. Dan ciri-cirinya, yang pertama ada bergerak, tumbuh dan berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, kita bahas untuk kali ini yang pertama bergerak terlebih dahulu. Objek yang diamati tas, apakah tas bergerak? Jawabannya tidak. Kemudian mobil yang melaju, apakah bergerak? Jawabannya iya. Bola tidak bergerak. Pesawat helikopter, ya bergerak. Kemudian tumbuhan, apakah tumbuhan bergerak? Ya, tumbuhan bergerak. Kemudian orangutan pasti bergerak dan burung juga bergerak. Nah, di sini ada mobil yang melaju, kemudian pesawat helikopter, tumbuhan, orangutan, dan burung. Memiliki ciri yang sama, yaitu dapat bergerak. Apakah mobil yang melaju bisa dikatakan makhluk hidup? Selanjutnya, bernafas. Apakah tas bernafas? Ya tidak. Kemudian mobil yang melaju? Tidak. Bola juga tidak. Pesawat helikopter juga tidak. Tumbuhan apakah bernafas? Ya, tumbuhan juga melakukan respirasi atau pernapasan. Kemudian orangutan pasti, kemudian burung juga melakukan pernapasan. Nah, di akhir pembelajaran nanti silahkan kalian lengkapi tabel ini dengan ciri-ciri tumbuh dan berkembang, kemudian berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nanti silakan kumpulkan di Google Classroom. Oke, kita lanjut ke materi ciri-ciri makhluk hidup. Secara umum, ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup adalah bernapas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Termasuk yang pertama yaitu bernafas.
Nah, setiap saat kamu bernapas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut? Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga, makhluk hidup bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, atau menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak yang terdiri dari tulang, sendi, dan otot. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuhmu. Samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu masih kecil? Tentu saja tidak sama. Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Selain manusia, tumbuhan dan hewan juga mengalami tumbuh dan berkembang. Bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan. Jadi, proses tumbuh dan berkembangnya tumbuhan itu dimulai dari biji, kemudian keluar akar, dan menjulanglah batang hingga tumbuh daun, berbunga, dan berbuah. Ini untuk tumbuhan yang sempurna. Kemudian kita lanjut ke ciri makhluk hidup yang kelima, yaitu berkembang biak. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibumu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu sebut kakek dan nenek, dan seterusnya. Ciri makhluk hidup yang keenam, peka terhadap rangsang. Nah, bagaimana reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke penglihatan kalian? Tentu saja, secara spontan, kamu akan segera menutup kelopak mata. Kemampuan menanggapi rangsangan ini disebut iritabilitas. Selain manusia, tumbuhan dan hewan juga memiliki hal yang sama, yaitu peka terhadap rangsangan. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Ini adalah tumbuhan yang ketika dikasih rangsangan atau dipegang, dia akan otomatis menutup. Yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering memiliki daun yang sempit dan tebal, seperti kaktus yang tinggal di daerah gurun atau hidup di daerah gurun yang memerlukan banyak air untuk ia bertahan hidup. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah memiliki daun lebar dan tipis, seperti bunga teratai atau tumbuhan teratai ini. Karena berada di lingkungan yang banyak mengandung air, sehingga tumbuhan teratai harus dengan mudah melakukan evaporasi atau penguapan agar kandungan air pada tumbuhan tersebut tidak berlebihan. Nah, contoh lain untuk hewan adalah bunglon. Bunglon bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan mengubah warna dari tubuhnya. Hal ini agar mengelabui musuh dari bunglon tersebut agar tidak dimangsa.
Ciri yang kedelapan yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ekskresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme dan benda yang tidak berguna lainnya. Ekskresi merupakan proses yang ada pada semua bentuk kehidupan. Pada manusia, zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh dapat berupa keringat, urin, dan feses. Nah, sekian materi IPA kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di awal tadi. Bapak tunggu di Google Classroom. Kita bertemu lagi minggu depan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.